Jadi yang menjadi garis bawah, yang perlu kita garis bawahi adalah jangan sampai pengaruh-pengaruh luar itu bisa merenggut atau menggerus esensi dari budaya kita. Misal tadi penggunaan kebaya. Kan orang Madura asli saja itu berbanding terbalik dengan yang mereka ucapkan. Bahkan orang Madura itu yang saya kenal tuh malah halus gitu Ibu. Iya ya. Iya, halus, ramah. Jadi memang macam-macam kan karakter orang kan, kita nggak bisa hanya oknum-oknum tertentu. Kita nggak bisa bilang 1-2 orang yang jelek kemudian kita cap satu pulau itu adalah jelek semua, nggak boleh begitu. Iya. Halo sahabat pendidikan, kembali lagi bersama saya Duta Ajeng dalam podcast Serasi Senin Inspirasi bersama Duta. Oke, gimana nih teman-teman kabarnya? Semoga kita baik-baik saja ya. Oke teman-teman, pada podcast yang hari ini kita akan membahas mengenai kebangsaan bersama narasumber yang sangat hebat dan berpengalaman di depan saya. Boleh memperkenalkan diri dulu Ibu? Iya. Jadi saya Zilda Hilmatussoiha, ya, dosen Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura, yang juga kebetulan mengampu mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan. Jadi kalau untuk mata kuliah memang sehari-hari mengajar di beberapa fakultas ya, termasuk juga pernah di pendidikan, dan memang fokusnya adalah di mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan. Ya baik, begitu teman-teman. Untuk Ibu Zilda ini bernama lengkap Ibu Zilda Hilmatus SSH dan SMH. Baik Ibu Zilda, bagaimana kabarnya? Iya, alhamdulillah sehat. Ajeng gimana? Ya alhamdulillah Ibu sehat. Cuman agak sedikit flu ya, karena musim juga. Iya benar. Sekarang kan cuacanya panas, hujan. Pergantian musim. Ya. Bagaimana Ibu perjalanannya ke sini? Dekat ya dari Fakultas Hukum ke sini ya. Ya, nggak kebingungan ya. Ya. Tadi aman ya berarti Ibu. Aman. Mungkin bisa diceritakan sedikit Ibu tentang kegiatan hari ini? Kalau hari ini mungkin ngajar ya, dari pagi tadi memang jam 9 ada kelas di Fakultas Keislaman. Mata kuliahnya Pancasila. Jadi karena semester ini kan semester genap ya. Gasal ya. Jadi memang di semester gasal adalah Pancasila, kemudian di semester berikutnya baru ada mata kuliah Kewarganegaraan. Nah, ini Pancasila tadi dengan teman-teman Fakultas Keislaman ada 2 kelas. Kita membahas masalah penegakan hukum di Indonesia dan juga lumayan antusias tadi mahasiswa juga. Banyak bertanya, banyak menceritakan pengalamannya berkaitan dengan penegakan hukum, terus mereka juga excited semua. Nah itu Jumatan istirahat baru ke sini tadi jam 1. Berarti Ibu ini hanya mengajar mahasiswa baru atau bagaimana? Enggak sih, kalau misalnya di Fakultas Hukum saya variatif ya, ngajarnya macam-macam. Ada hukum dan HAM, kemudian kalau semester ini ada hukum internasional, kemudian praktik tata usaha negara, peradilan tata usaha negara, itu ada 4 SKS, kemudian ada juga hukum kebijakan cyber. Nah kalau di Fakultas Hukum itu yang saya ampu semester ini. Nah di luar ada Pancasila di Fakultas Keislaman dan juga di Fakultas Ekonomi di Manajemen. Ini lebih mendingan ya daripada semester-semester sebelumnya, karena apa? Karena memang kekurangan dosen kami ya, sehingga untuk mata kuliah Pancasila hampir semua di fakultas rata dibagi di dosen Fakultas Hukum. Oh ya, berarti Ibu ini mengajarnya bukan hanya di Fakultas Hukum saja. Bukan hanya di Fakultas Hukum saja. Untuk di fakultas lain khusus mata kuliah umum ya, Pancasila dan Kewarganegaraan. Ya. Begitu saja teman-teman perkenalan oleh Ibu Zilda. Mungkin kita langsung saja mengenai tema pada siang hari ini, yaitu temanya kebangsaan. Bagaimana menurut Ibu mengenai kebangsaan kita? Bagaimana peran kampus dalam membentuk identitas kebangsaan mahasiswa, khususnya dalam konteks keberagaman suku, agama, dan budaya di Indonesia? Iya, kalau berbicara peran kampus ini kan sebagai apa istilahnya, kawah candra di muka begitu. Salah satu wadah untuk membentuk karakter mahasiswa, untuk membentuk bagaimana kualitas generasi muda pasca lulus dari perguruan tinggi itu kan tempatnya di kampus. Mereka dibina, diberikan pendidikan,
termasuk diberikan pengalaman yang harusnya lebih dekat dengan nuansa kebangsaan atau nasionalisme. Nah, salah satunya mungkin melalui mata kuliah pendidikan Pancasila dan juga kewarganegaraan bisa melalui situ. Tapi di samping itu ada banyak yang lebih penting ya, termasuk pengaruh lingkungan dan juga budaya dari mahasiswa. Termasuk kebiasaan mahasiswa sehari-hari, bagaimana mahasiswa tersebut mampu mengelola, kemudian melestarikan dan berperilaku sesuai dengan tata perilaku kehidupan kampus yang sesuai. Karena kalau kita lihat hari ini kan macam-macam ya, banyak kejadian apa istilahnya yang berkaitan dengan mahasiswa, artinya dalam tanda kutip buruk begitu ya, yang kemudian tidak bisa kita benarkan dan tidak bisa kita samaratakan semua mahasiswa seperti itu. Tapi jumlahnya hari ini semakin banyak dan kasusnya juga variatif. Ini yang menjadi ironi bagi kita. Nah, kampus dalam kondisi ini harusnya bisa hadir untuk bisa memberikan pembelajaran, termasuk seperti yang saya bilang tadi, menciptakan nuansa pembelajaran, membentuk lingkungan, kemudian mendorong mahasiswa untuk bisa aktif dan bisa mencari pengalaman di luar sana selain di dalam kampus ya, untuk berkaitan dengan penguasaan nilai-nilai kebangsaan itu tadi. Bukan hanya kebangsaan sebenarnya ya, tapi untuk mengupgrade skill, mengupgrade pengetahuan. Karena kalau lihat hari ini, memang kebangsaan itu juga sebagai salah satu poin ya. Tapi yang lebih krusial lagi adalah karena mahasiswa banyak yang tidak tahu bagaimana nilai-nilai moral yang berlaku, kemudian bagaimana etika yang ada dalam kehidupan masyarakat, sehingga melupakan itu. Bukan hanya mahasiswa saja, hampir semua generasi seperti itu. Itu masalahnya. Iya, itu bagaimana Ibu terkait isu-isu yang saat ini ada kebaya modern itu, bukan sekarang lebih banyak mahasiswa atau generasi muda yang saat ini menggunakan kebaya yang bentukannya itu bukan seperti kebaya tetapi dibentuk crop. Jadi terus dengan adanya siswa dan mahasiswa yang belum bisa menghafal lagu-lagu kebangsaan dan juga lagu-lagu daerah. Iya, ya itu juga salah satu ironi ya. Kalau untuk masalah pakaian, memang hari ini kan berkembang ya, mode fashion itu berkembang dan itu sebagai bentuk dari perkembangan zaman, atau yang saya sampaikan bahwa ini adalah arus globalisasi yang kita tidak bisa bendung itu. Jadi mau tidak mau ya kita terima. Sama seperti kedatangan AI, kita belajar ada artificial intelligence, itu pun kita tidak bisa tolak kehadirannya. Nah, globalisasi pun demikian. Jadi yang menjadi garis bawah, yang perlu kita garis bawahi adalah jangan sampai pengaruh-pengaruh luar itu bisa merenggut atau menggerus esensi dari budaya kita. Misal tadi penggunaan kebaya, kita bisa menunjukkan kecintaan kita terhadap kebaya, tapi kemudian jangan sampai model-model budaya luar tersebut itu bisa mempengaruhi esensi dari penggunaan kebaya. Jangan sampai orang kemudian mengenal kebaya yang model seperti itu bukan dari Indonesia lagi, tapi kemudian dari luar. Termasuk tadi dikatakan bahwa banyak siswa yang tidak hafal lagu-lagu kebangsaan. Nah, ini yang perlu dikoreksi adalah bagaimana pembelajaran dan lingkungan dari siswa tersebut gitu. Apakah di sekolah itu memang sudah diajarkan? Kalau sudah diajarkan, apakah kemudian orang tua atau lingkungannya juga mensupport? Nah, ini kan yang harus kita evaluasi begitu ya. Ya, berarti untuk orang tua dan lingkungan serta sekolah itu sangat berpengaruh besar. Betul, ya Ibu, sangat berperan penting. Jadi lingkungan itu memang salah satu support system yang berpengaruh. Kita tidak bisa menyalahkan kemudian anak ini yang bersalah gitu, atau anak ini yang memang lahir dari kemampuan yang terbatas. Loh, itu merupakan sebuah hasil ya. Bagaimana anak itu lahir, itu hasil dari akumulasi lingkungan, pola didik orang tua, kemudian sistem pembelajaran yang ada di sekolahnya, itu hasil dari itu semua ya, bentuknya seperti anak. Iya, apalagi saat ini kan sudah ada teknologi. Jadi kan anak-anak itu lebih candu kepada gadget dan gawai gitu ya, Bi. Iya, kalau dulu kan kita ada mainan ya, setiap pulang sekolah main dakon, kemudian main loncat tali, permainan tradisional gitu. Hari ini anak-anak pulang sekolah apa yang ditonton? YouTube ya enggak, atau TikTok, kemudian melihat permainan elektronik gitu, yang game-game
Mobile Legends dan sebagainya yang jauh dari kita dulu. Walaupun orang tua sudah mengkontrol, tapi jika anak tetap kekeh pada pendiriannya, itu bagaimana Ibu? Itu kan tergantung dengan gadgetnya. Jadi nilai-nilai kebangsaannya itu kan kadang walaupun sudah terkontrol oleh lingkungan, oleh orang tua, dengan adanya teknologi itu bagaimana Ibu? Sebenarnya teknologi itu tidak selalu kita pandang negatif ya, untuk anak ya, untuk anak tidak selalu kita pandang negatif. Jadi teknologi itu kan sebenarnya diciptakan untuk memudahkan kita dan kita anggap sebagai sebuah kecanggihan ya. Nah kalau misalnya anak itu belajar teknologi, ya artinya harus kita arahkan dong ke hal yang positif gitu. Misalnya, oh ternyata teknologi ini digunakan untuk hal yang negatif, misalnya bermain Mobile Legends sampai lupa belajarnya, itu baru sebuah kecanduan atau hal-hal negatif gitu. Nah bagaimana caranya kita bisa mengarahkan itu ke hal yang positif? Banyak sekarang orang bisa maju atau terkenal karena dia bisa membuat software misalnya, atau ketertarikannya pada dunia teknologi sejak kecil. Nah harusnya bisa diarahkan ke situ untuk membawa ke positif. Atau kita bisa loh kemudian membuat konten atau membuat apa misalnya ya, bekerja sama dengan pembuat game untuk memasukkan budaya-budaya Indonesia atau nilai-nilai positif gitu ya ke dalam permainan yang memang diminati banyak anak. Oke Ibu, menurut Ibu bagaimana peran mahasiswa dalam membangun bangsa, terutama di lingkungan kampus? Iya, jadi mahasiswa itu kan salah satu penerus generasi yang akan datang ya. Jadi kita hari ini di lingkungan kampus punya beban yang cukup berat di masa depan untuk melanjutkan estafet kepemimpinan orang-orang yang ada di dalam pemerintahan saat ini. Jadi kita punya andil untuk membuat generasi ke depan ini jadi lebih bagus. Nah salah satunya apa ya, kita hari ini bisa belajar, itu tujuannya memang belajar ya, yang bisa kita lakukan hari ini ya belajar, kemudian berlaku sesuai dengan apa yang diharuskan begitu ya, tidak melanggar ketertiban dan sebagainya. Jadi memang tugas kita hari ini karena berkuliah dan untuk belajar ya, kita manfaatkan apa yang menjadi kesempatan kita hari ini. Kita belajar, kita cari pengalaman, kemudian di masa yang akan datang ketika kesempatan itu ada pada kita, ya kita lulus dari kampus, kesempatan itu datang. Nah saat itulah kita menerapkan ilmu yang kita pelajari dalam perkuliahan. Jadi seperti itu. Berarti mahasiswa ini perannya sangat penting ya Bu untuk bangsa ini. Ya, coba kita bayangkan berapa jumlah mahasiswa di seluruh Indonesia, dan di masa yang akan datang kan kita ini yang akan menduduki, yang akan jadi presiden, yang akan jadi pemilik usaha, yang akan jadi pembayar pajak, yang akan jadi pemilih ya. Sekarang pemilih ya, maksudnya akan misalnya jadi DPR atau jadi apa begitu ya, jadi pegawai negeri sipil, kan kita ini yang akan ya. Bahkan ada mahasiswa semester 5 baru semester 5 sudah diangkat menjadi menteri. Oh ya? Iya. Menteri saya kemarin baru baca Ibu. Itu saya kurang tahu menteri apa, tapi itu mahasiswa dari Undip atau dari mana? DPR ya? Oh iya, DPR. Yang saya tahu DPR. Oh iya, DPR Ibu. Ini semester 5 di Jawa Tengah ya, kalau nggak salah ya. Ya itu semester 5. Kemudian muncul ya ramai. Iya, ramai. Karena informasi dari temannya bahwa si anggota DPR ini selama perkuliahan jarang hadir. Itu mungkin bisa jadi salah satu evaluasi juga. Iya, benar. Jadi memang bisa mahasiswa itu punya kesempatan untuk berkarya gitu ya, dan berkaryanya macam-macam. Boleh ketika mahasiswa kalian ikut lomba dan juara, banyak kan yang kayak gitu. Atau kemudian ketika mahasiswa kalian bikin tulisan yang kemudian dipublish di koran yang skalanya nasional, dibaca oleh orang banyak, itu kan juga sebuah karya. Atau kalau mau jadi DPR sekalian juga bisa. Iya benar Ibu. Ibu kan sebagai dosen, apalagi dosen kewarganegaraan dan dosen Pancasila yang mengampu mata kuliah tersebut. Bagaimana tanggapan Ibu sebagai dosen hukum apakah Ibu mempunyai pengalaman terkait permasalahan kebangsaan itu selama mengajar di kehidupan perkuliahan ya? Mungkin yang kalau saya jumpai adalah banyaknya mahasiswa yang tidak kenal dengan tokoh-tokoh pahlawan, begitu banyak sekali itu. Kemudian kalau masalah hafal Pancasila atau tidak,
saya anggap kalau mereka tidak hafal tuh berarti mungkin sedang gugup begitu ya. Tapi kalau dijumpai ada nggak ketika yang ditanya Pancasila nggak hafal, ya mungkin ada 1, 2, 3. Tapi saya tidak ambil itu sebagai satu masalah yang besar karena saya anggap itu mereka gugup gitu aja. Tapi secara garis besar ketika saya minta ulang untuk membacakan Pancasila atau memahami sila-sila pokok-pokok nilai yang ada pada Pancasila, itu mereka insya Allah bisa mengerti. Mungkin yang paling fatal adalah kalau nilai-nilai kebangsaan itu tertuang ya pada tindakannya, atau kalau tidak pahaman terhadap nilai-nilai kebangsaan itu tertuang pada sebuah tindakan, misalnya rasis gitu ya. Jadi banyak sekarang ini mahasiswa yang kalau bicara saling menyudutkan satu suku, apalagi kalau di media sosial begitu ya. Saya kan di kelas saya sampaikan ya bahwa ada satu sifat yang namanya etnosentrisme. Etnosentris itu kecenderungan untuk melihat orang berdasarkan sukunya. Jadi mereka melakukan diskriminasi, melihat orang tuh berdasarkan apa sukunya. Kalau berbeda dengan sukunya dia, maka perlakuannya akan berbeda. Nah itu yang terjadi hari ini. Saya sampaikan fakta, misalnya kalau kita lihat di Instagram ada satu berita mengenai pencurian sepeda motor atau pencurian besi. Coba kita lihat kolom komentarnya, siapakah yang disalahkan? Itu kan pasti Madura gitu ya. Ini contohnya aja. Nah padahal walaupun memang ya pelakunya misalnya memang berasal dari Madura, tapi kan tidak bisa kita pukul rata bahwa semua orang Madura adalah pelaku pencuri. Nah yang terjadi hari ini kan begitu di media sosial. Nah saya sampaikan ke mahasiswa bahwa ini adalah salah satu contoh perilaku etnosentris, yang salah satu orang, 2 orang, atau beberapa oknum gitu ya, tapi kemudian yang kena adalah satu suku. Tidak akan terjadi di suku lain. Misalnya ketika ada pembunuhan, pelakunya adalah orang suku misalnya Jawa gitu ya, yang melakukan bukan hanya 1, 2 orang, tapi misalnya beberapa orang gitu sebagai pelaku pembunuhan di Jawa Timur atau di suku Jawa. Apakah suku Jawa itu kemudian dicap sebagai pelaku pembunuh? Tidak, karena ini adalah sebuah bentuk perbedaan diskriminasi dalam melihat sikap. Walaupun memang kalau dilihat faktanya pelaku pencurian itu adalah dari Madura, pencurian besi dari Madura, atau hampir semua dari Madura. Tapi apakah kemudian semuanya seperti itu? Kan tidak boleh. Dan omongan-omongan atau ucapan yang begitu itu, yang rasis atau etnosentris itu, yang bisa memicu yang namanya konflik sosial di masyarakat. Bisa terjadi konflik antar suku. Nah itu yang tidak kita inginkan, dan itu yang selalu saya sampaikan di kelas, untuk mahasiswa harus menghindari yang namanya ucapan-ucapan rasisme dan tindakan rasisme. Iya benar Ibu. Dengan pengalaman saya, nah saya tuh punya teman Ibu, dia itu dari Jawa. Nah, kan dia sekarang ada di sini karena berkuliah di sini. Nah dia tuh awalnya berpikir bahwa Madura itu seperti ini, keras, terus orangnya itu tidak ramah. Tetapi dengan dia sudah di sini, pikiran itu malah berbeda, berbanding terbalik dengan apa yang dia pikirkan begitu. Iya, saya pun begitu kan. Memang dari awal aku alhamdulillah kan memang S1 di UTM ya, S1 di Universitas Trunojoyo Madura juga. Dari awal memang banyak yang memberikan nasihat ya, ketika mau berangkat kuliah itu hati-hati ya, nanti sepeda motornya dikunci setir ya, setiap dimanapun. Kemudian kalau parkir digembok digembok rantai ya, dan sebagainya. Saya tuh kemana-mana selalu bawa gembok ganda, bahkan hanya untuk parkir di fakultas saja saya gembok itu rodanya. Itu kan sangat ribet sekali. Nah tapi kemudian melihat bahwa satu hari saya pernah kebocoran ban gitu, atau kemudian kehabisan bensin di tengah jalan. Siapa yang membantu saya? Orang Madura kok. Yang membantu tuh ibu-ibu yang jualan toko Madura gitu. Saya nggak bawa uang, sudah nggak apa-apa, ini aja, nggak perlu naruh KTP, dibawa aja dulu bensinnya, besok dia bayar sekalian. Gitu. Jadi memang tidak bisa kemudian kita cap bahwa semuanya adalah pelaku kejahatan. Memang pasti terbanding terbalik, apalagi saat ini kita menuntut ilmu di sini ya harusnya di mana bumi dipijak di situ tangguh dijunjung. Jadi tidak boleh kemudian
menjelek-jelekkan tempat di mana kita tinggal hari ini. Iya, bahkan orang Madura asli saja itu berbanding terbalik dengan yang mereka ucapkan. Bahkan orang Madura tuh yang saya kenal tuh malah halus gitu, Ibu. Iya, halus, ramah. Jadi memang macam-macam kan karakter orang kan, kita nggak bisa hanya oknum-oknum tertentu. Kita nggak bisa bilang 1-2 orang yang jelek kemudian kita cap satu pulau itu adalah jelek semua, kan nggak boleh begitu. Iya. Dari tokoh-tokoh Indonesia saat ini kan juga memang banyak dari Madura. Iya, termasuk benar. menteri yang dipilih Pak Prabowo kemarin, ada Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak itu juga dari Madura, dari Bangkalan. Ketua Mahkamah Agung itu juga dari Madura ya, dari Sumeneb. Jadi memang tidak bisa kita cap orang Madura pasti jualan sate, atau orang Madura pasti tukang buka warung Madura, atau kemudian tukang parkir. Ketua Mahkamah Agung loh dari Sumeneb, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Mahfud MD, mantan menteri koordinator Polhukam. Jadi Madura kemudian dibandingkan dengan bicara begitu kan nggak fair. Iya, benar, Ibu. Dalam era sekarang apakah ada cara untuk meningkatkan integrasi budaya modern dan dengan budaya tradisional? Cara untuk meningkatkan integrasi budaya modern dengan budaya tradisional. Iya, jadi memang salah satu upaya untuk mengenalkan ke generasi muda adalah dengan adanya integrasi itu ya, atau akulturasi namanya, persatuan dua budaya. Dan itu memang yang dilakukan oleh para pendiri bangsa, termasuk kalau teman-teman ingat kisahnya Wali Songo gitu ya, dalam menyebarkan agama Islam. Salah satu cara untuk mengambil hatinya masyarakat pada saat itu kan apa? Karena banyak masyarakat itu yang beragama Hindu, beragama animisme, dinamisme ya. Jadi untuk menyebarkan agama Islam, mereka menggabungkan itu, beliau menggabungkan itu, membuat masjid dengan ornamen-ornamen berbau candi ya, itu kan salah satu terobosan juga. Kemudian ada juga yang menggunakan lagu untuk menarik simpati atau menarik ketertarikan masyarakat pada saat itu. Nah, itu juga bisa kita gunakan cara itu hari ini untuk mengkampanyekan atau menyebarluaskan nilai-nilai integrasi kebangsaan tadi. Jadi banyak cara yang bisa dipakai, atau kalau memang mungkin ya, memungkinkan untuk lebih terkenal atau membumi lagi ke generasi muda saat ini, bisa kita menggunakan itu. Sekarang ini alhamdulillah ya, misal lagu-lagu daerah juga sudah banyak didengarkan, walaupun bukan lagu daerah yang masa anak-anak kita dengar ya, lebih ke campur sari begitu ya mungkin. Nah, itu pun diblend dengan lagu dangdut misalnya. Jadi lagu campur sari versi dangdut gitu. Walaupun memang ada dangdutnya, tapi nggak masalah, itu dua-duanya juga budaya kita kok. Dan esensinya kan melestarikan budaya daerah gitu kan. Jadi di tengah banyaknya budaya daerah atau bahasa daerah yang terkikis, kita generasi muda tuh masih banyak yang nyanyi-nyanyi pakai lagu bahasa daerah, dan kita bangga itu. Kan esensinya di situ, kita ambil positifnya. Salah satu caranya bisa dengan itu tadi. Iya. Ini juga Ibu, kan dulu kan ada lagu yang Tembang yang dari Wali Songo. Dan sekarang ini sudah tidak ada, udah mulai jarang terdengar. Iya, termasuk wayang ya. Iya, saya wayang sedih juga itu. Saya sedih juga. Saya terakhir nonton wayang itu ketika SD. Setelah itu tidak pernah lagi ada ditemukan pertunjukan wayang ketika orang hajatan gitu ya. Teman-teman terakhir kapan sih? Ketika kecil ya. Iya. Dan adik-adik saya yang kecil seumur hidup belum pernah nonton wayang. Iya, biasanya di Surabaya itu di alun-alun Surabaya itu biasanya ada. Itu dorongan dari pemerintah. Pentingnya seperti itu. Pemerintah daerah punya peran untuk mendorong. Jadi setiap hari misalnya setiap bulan per bulan itu diganti. Dibuat pertunjukan budaya yang kemudian bisa dihadiri oleh orang tua, dan itu dikampanyekan. Dan itu hanya di Surabaya. Di daerah lain apakah belum ada? Itu bisa jadi salah satu role model Surabaya atau contohnya ya. Ya, semoga di Bangkalan ada. Iya. Ya agak ini juga ya, ya mungkin perlahan ya. Iya, benar. Evaluasi juga. Jadi Madura ini kan budayanya juga mungkin berubah atau berbeda dengan
berbeda ya dengan budaya-budaya yang ada di Jawa, karena memang berbeda suku juga ya. Mungkin dengan cara ciri khas yang lain, misal karapan sapi dibuat semenarik mungkin, atau menghidupkan kembali museum Cakraningrat itu Iya, dihidupkan sekarang kembali. museumnya mati. Iya, mana Iya, apa udah sayang jarang sekali. yang berkunjung, ada yang berkunjung. Nah, sayang sekali kan akhirnya. Iya benar Ibu. Ya, Ibu. Mungkin ada harapan dan pesan Ibu untuk kita mahasiswa. Iya, jadi harapan dan pesannya adalah ya ini adalah momen kalian ya, waktu kalian untuk belajar, mencari pengalaman, untuk mendapatkan relasi, jejaring dan lain sebagainya, sehingga itu manfaatkan. Dan di masa yang akan datang, nilai-nilai yang kalian pelajari ketika kuliah ini harus kalian terapkan ketika di kehidupan pekerjaan atau profesional gitu. Jangan sampai kemudian ilmu yang kalian dapatkan hari ini justru membuat kalian jauh dengan nilai-nilai yang sudah kalian pelajari. Ini yang akan terjadi kan begitu itu. Kadang di kuliahnya itu jadi orang yang sangat idealis, yang berintegritas begitu kena dengan kekuasaan, kena dengan dorongan uang, kemudian akhirnya hilang kan. Nah, harapannya kan tidak seperti itu. Jadi momentum ini kalian gunakan sebagai wadah untuk mencari ilmu seluas-luasnya, sebanyak-banyaknya, termasuk pengalamannya juga. Mengasah skill itu juga penting. Jadi kombinasi ilmu, skill, dan usaha itu ada salah satu modal yang bisa kalian gunakan untuk meraih cita-cita di masa depan. Jadi itu sih pesan saya, Mbak. Oke, baik teman-teman, itu adalah pesan dari Ibu Zilda untuk kita semua sebagai generasi muda dan juga mahasiswa yang ada di Indonesia, tetap harus mempertahankan budaya dan juga kebangsaan kita. Karena sebaik-baiknya orang itu adalah orang yang bisa berbagi ilmu kepada orang lain. Bermanfaat ya bagi orang lain ya. Benar. Oke teman-teman, saya cukupkan untuk podcast yang hari ini bersama pemateri kita yang sangat luar biasa. Terima kasih Mbak Aizen ya, dan teman-teman semua, terima kasih. Mungkin jargon dulu. Oke. Ya, baik. Gimana tadi? Ya. Integritas, berkarakter, berbudaya. Oke. Berkarakter. Sampai lupa. Oke. Kita Ya, berkarakter, unggul, bermartabat. Jauh sekali, ada berbudaya loh. Oke. Duta Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, berkarakter, unggul, bermartabat. Terima kasih.